Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Reza Puspitasari, Salifatul Fuad, Tiara Intanija Apriskadewi, dan saya Yulika Anggreni akan mempresentasikan tentang bentuk-bentuk tes dan non-tes. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian tes dan non-tes. Tes berasal dari kata bahasa Latin yaitu testum yang artinya sebuah piringan atau jambangan yang terbuat dari tanah liat. Tes merupakan instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam tingkat penguasaan materi pembelajaran. Tes dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan yang diperoleh peserta didik selama melakukan proses belajar. Sedangkan penilaian non-tes adalah penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Menurut Jihad dan Haris, penilaian non-tes merupakan prosedur yang dilalui untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik, minat, sifat, dan kepribadian. Jadi, penilaian tes adalah pengukuran dalam tingkat penguasaan materi pembelajaran, sedangkan penilaian non-tes merupakan pengukuran secara langsung melalui tugas-tugas real. Selanjutnya, bentuk-bentuk tes. Bentuk-bentuk tes ada dua, yaitu tes uraian dan tes objektif. Tes uraian terdiri dari 3 jenis, yaitu uraian bebas, uraian terbatas, dan uraian terstruktur. Jadi, uraian bebas itu jawaban tidak dibatasi, tergantung pada pandangan peserta didik. Contohnya seperti apa yang ada di slide, yaitu tentang globalisasi. Jadi untuk menjawab tentang globalisasi itu tidak ada batasan. Selanjutnya uraian terbatas. Uraian terbatas itu biasanya jawaban diarahkan pada hal-hal tertentu. Contohnya globalisasi dalam komunikasi. Selanjutnya uraian terstruktur, yaitu uraian terstruktur itu dimana untuk menjawab soal berikutnya harus menjawab soal yang pertama terlebih dahulu. Selanjutnya tes objektif. Tes objektif terdiri dari 4 bentuk. Yang pertama pilihan ganda, yang kedua jawaban singkat, yang ketiga benar salah, dan yang keempat menjodohkan. Pilihan ganda yaitu di mana peserta didik diminta untuk memilih satu jawaban dari beberapa jawaban yang disediakan. Dan jawaban singkat biasanya jawaban tidak panjang, jadi jawaban itu berupa pengetahuan dan itu hanya beberapa kata atau bilangan saja. Setelah itu ada juga soal benar salah, yaitu berupa pernyataan di mana siswa diminta untuk menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Selanjutnya soal menjodohkan, yaitu biasanya terdiri dari dua kelompok pernyataan di mana pernyataan ini berada pada satu kesatuan. Contohnya seperti di slide. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk non-tes. Yang pertama ada pengamatan. Pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis. Nah, pengamatan ini sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu maupun proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati. Nah, yang kedua yaitu skala sikap dan skala rentang. Yang pertama ada skala sikap. Skala sikap itu digunakan untuk mengukur sikap seseorang terhadap objek tertentu. Hasilnya berupa kategori sikap, yakni mendukung atau positif, menolak, negatif, dan netral. Nah, untuk skala sikap ini ada 3 komponen, yaitu ada kognisi, afeksi, dan konasi. Nah, tabelnya itu contoh dari skala sikap. Nah, SS itu adalah sangat setuju, S itu setuju, N itu netral atau tidak punya pendapat, TS itu tidak setuju, STS itu sangat tidak setuju. Nah, yang kedua ada skala rentang.
Skala rentang itu digunakan untuk mengukur penampilan atau perilaku orang lain oleh seseorang melalui pernyataan perilaku individu pada satu titik kontinu atau satu kategori yang bermakna nilai. Nah, dalam skala rentang ini, dalam komponennya itu bisa berbentuk nilai maupun berbentuk huruf ataupun berbentuk angka atau nilai. Nah, selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner itu adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh objek yang akan diukur atau responden. Nah, tujuannya itu yaitu untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik tersebut sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku. Yang keempat, ada daftar cocok atau checklist, di mana deretan pernyataan respon yang dievaluasi hanya perlu membutuhkan tanda cocok maupun centang. Selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk non-tes. Yang selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan atau menghimpun data keterangan melalui tanya jawab. Contohnya saja, pendidik membuat form yang berisi pertanyaan kapan dan berapa lama peserta didik belajar. Yang selanjutnya yaitu proyek atau bisa disebut juga dengan tugas belajar. Contohnya saja, pendidik dapat membuat penilaian yang berisi dengan skor. Yang selanjutnya yaitu portofolio. Portofolio adalah penilaian seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif untuk lebih memahami kemampuan peserta didik. Contohnya, pendidik dapat membuat form penilaian yang berisikan peningkatan hasil karya, peningkatan usaha, dan sebagainya untuk menilai kumpulan karya peserta didik tersebut. Yang selanjutnya yaitu produk. Produk merupakan penilaian kemampuan peserta didik dalam menghasilkan karya atau sebuah produk. Contohnya, pendidik dapat membuat form penilaian yang berisikan proses dan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu penerapan tes dan non-tes dalam kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang pertama, yang di kognitif ini adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Nah, bentuk tes kognitif di antaranya itu ada tes atau pertanyaan lisan di kelas. Yang kedua, pilihan ganda, uraian objektif, uraian non-objektif atau bebas. Yang kelima, jawaban atau isian singkat. Selanjutnya menjodohkan, dan yang terakhir ada portofolio, dan yang terakhir performance. Selanjutnya yaitu afektif. Yang afektif itu yaitu memberikan respon atau reaksi terhadap nilai-nilai yang dihadapkan kepadanya. Terus selanjutnya menikmati atau menerima nilai. Terus menilai atau valuing, ditinjau dari segi baik buruk, adil tidak adil, dan indah tidak indah terhadap objek studi. Terus yang terakhir, menerapkan atau mempraktikkan nilai, norma, etika, dan estetika dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya psikomotorik, adapun kegiatannya itu seperti yang pertama itu ada imitasi, yaitu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau diperlihatkan sebelumnya. Terus yang kedua itu memanipulasi, adalah kemampuan melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi berdasarkan pada pedoman atau petunjuk saja kata kerja atau petunjuk saja. Selanjutnya itu ada presisi atau ketetapan, yaitu kemampuan tingkat
presisi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang tepat. Dan ada artikulasi, yaitu kemampuan pada tingkat artikulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang kompleks dan tepat sehingga hasil kerja merupakan sesuatu yang utuh. Yang terakhir ada naturalisasi atau pengalamiahan, yaitu kemampuan pada tingkat naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks, yakni kegiatan yang melibatkan fisik saja sehingga efektivitas kerja tinggi. Selanjutnya yaitu pelaksanaan tes dan non-tes secara daring atau online. Karena pada sekarang ini kita itu pada di era pandemi, maka pelaksanaan tes dan non-tes kita melakukannya dengan online atau daring. Nah, kebijakan pemerintah ini mulai efektif diberlakukan di beberapa wilayah provinsi di Indonesia yang juga diikuti oleh wilayah-wilayah provinsi lainnya. Selanjutnya pelaksanaan tes dan non-tes secara daring atau online. Yang pertama itu pelaksanaan penilaian tes ya. Penilaian tes itu kan pengukuran kemampuan siswa dalam penguasaan materi dengan memberikan berbagai tes seperti tes uraian, tes objektif. Di mana pandemi seperti ini untuk memperoleh hasil penilaian tes bisa dilaksanakan secara daring atau online. Nah, caranya itu seperti apa saja? Guru membuat sebuah pertanyaan yang mana nanti bisa diketik di Google Form atau di situs belajar online, dan untuk mempermudah siswa dalam mengisi tes tersebut, guru bisa memberikan panduan terhadap siswa. Yang selanjutnya itu membuat sebuah tes objektif dengan membuat soal berupa jawaban singkat maupun soal pilihan ganda. Guru bisa membuatnya di Microsoft Word. Nah, itu nanti bisa dikirim ke WA atau situs belajar seperti Google Classroom, e-learning, Kuiper School, dan yang pasti saat ini lembaga sekolah kan menganjurkan guru menggunakan dengan baik situs belajar online tersebut untuk mempermudah pembelajaran maupun memperoleh penilaian. Yang selanjutnya itu pelaksanaan penilaian non-tes. Penilaian non-tes itu sendiri adalah penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik secara langsung dengan tugas-tugas real dalam proses pembelajaran. Contoh penilaian non-tes itu banyak terdapat pada keterampilan menulis untuk bahasa, percobaan laboratorium, sains, bongkar pasang mesin, teknik, dan sebagainya. Lah, pelaksanaannya itu penilaian itu bagaimana dengan cara online itu? Yang pertama itu melalui pengamatan. Nah, guru itu meminta siswa untuk melakukan pengamatan di rumah. Seumpamanya ada materi sains seperti itu, nanti siswa dihimbau untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar rumahnya. Nah, seperti itu. Terus ada kuesioner online. Jika biasanya pengisian kuesioner dilakukan di dalam kelas, nah ini di rumah pun juga bisa dengan membuat di Google Form seperti itu. Selanjutnya ada interview atau wawancara online. Di saat tidak pandemi, wawancara bisa dilakukan secara luring ya, maupun secara langsung. Nah, karena sekarang ini kita harus menggunakan media online, jadi kita melakukan wawancara itu secara online. Misal kita interview itu dengan menggunakan Zoom, Google Meet, atau video call lewat WA juga bisa. Nah, penilaian dari semua itu juga ada nilai plus minusnya. Nilai plusnya siswa dan guru bisa memperoleh wawasan atau pengalaman belajar baru dengan menggunakan media sosial dan juga bisa tetap melakukan pembelajaran sesuai aturan pemerintah. Dan nilai minusnya itu seperti terkendala jaringan. Untuk tatap muka atau sistem pertanyaan itu menjadi terbatas karena untuk
waktu kan juga terbatasi oleh guru tersebut. Terima kasih.